Anunnaki mulai berpikir untuk menciptakan budak melalui rekayasa genetika dengan cara mencampurkan DNA Anunnaki dengan DNA Homo erectus atau manusia purba yang sudah ada di bumi, sehingga menghasilkan Homo sapiens atau manusia. Halo teman-teman, balik bareng gua Nurul Fauzi di channel Story J. Untuk segmen informasi dunia hari ini kayaknya agak sedikit beda dari video sebelum-sebelumnya, karena ini ada sedikit unsur sejarahnya, yang dimana hari ini kita akan ngebahas tentang informasi Anunnaki. Dan buat kalian yang belum tahu Anunnaki itu siapa, pokoknya tonton video ini sampai habis biar kalian tidak gagal paham. Dan tentu saja kita berada di segmen informasi seputar dunia. Anunnaki adalah tokoh penting dalam mitologi kuno Mesopotamia, khususnya di peradaban Sumeria, yang dikenal sebagai peradaban tertua di dunia. Dalam mitologi tradisional Sumeria, Anunnaki ini dianggap sebagai dewa-dewa yang menguasai berbagai aspek kehidupan manusia dan alam semesta. Mereka juga diyakini sebagai keturunan dari Anu atau dewa langit, dan mereka juga memiliki pengaruh besar dalam takdir manusia. Namun, ada seorang antropolog bernama Zecharia Sitchin yang membuat teori berdasarkan 14 tablet batu yang ditemukan dari hasil penggalian sisa-sisa istana bangsa Sumeria di Khorsabad, Irak. Isi dari batu itu bertuliskan tentang peradaban tertua di dunia, awal mula penciptaan manusia, dan adanya sekelompok makhluk kuat yang digambarkan oleh bangsa Sumeria sebagai dewa dan diyakini terhubung dengan bintang-bintang di langit. Makhluk itu dikenal dengan nama Anunnaki. Anunnaki digambarkan sebagai sosok yang tinggi, besar, dan sangat kuat. Ia juga memiliki teknologi dan senjata yang canggih. Dua tablet pertama berisi tentang penciptaan dunia oleh para dewa-dewa langit dan bumi. Tablet ketiga berisi tentang penciptaan manusia dari tanah liat dan darah seorang dewa yang dikorbankan, dan penjelasan menganggap manusia diciptakan untuk melayani para dewa. Berdasarkan tablet batu itu, Sitchin berpendapat bahwa Anunnaki sebenarnya adalah makhluk luar angkasa atau alien yang datang ke bumi untuk menciptakan manusia dan membangun peradaban. Sitchin juga menulis buku tentang Anunnaki yang berjudul The 12 Planets, yang berarti planet ke-12. Dalam bukunya, Sitchin mengatakan bahwa Anunnaki sebenarnya adalah makhluk pengungsi dari dunia lain. Menurut Sitchin, Anunnaki bukan sekedar dewa mitologis, melainkan makhluk luar angkasa yang datang ke bumi dari sebuah planet yang bernama Nibiru, yang ia klaim adalah planet ke-12 dalam tata surya kita. Sitchin mengatakan bahwa planet Nibiru memiliki orbit yang sangat panjang, sehingga hanya mendekati bumi setiap 3.600 tahun. Nibiru digambarkan sebagai planet yang bermasalah karena kandungan oksida besi yang melimpah. Hal itu membuat atmosfer dan lingkungan planet Nibiru menjadi rusak. Ini juga merupakan alasan kenapa Anunnaki menjelajah alam semesta dan akhirnya sampai ke bumi. Mereka mencari sebuah mineral untuk menyelamatkan planet Nibiru. Mineral itu adalah emas. Menurut teori Sitchin, emas memiliki sifat yang dapat menciptakan monatomic gold yang dapat digunakan untuk memperbaiki lapisan atmosfer Nibiru. Nah, sekitar 450.000 tahun yang lalu, Anunnaki mendarat di wilayah Mesopotamia atau sekarang dikenal sebagai Irak. Selama ribuan tahun, mereka terus menambang emas dengan cara memperbudak makhluk bernama Igigi. Igigi ini adalah sekelompok dewa-dewa yang lebih rendah atau bawahan dalam hierarki para dewa. Mereka dianggap sebagai dewa langit
yang tugas utamanya adalah melayani dewa-dewa Anunnaki yang lebih besar dan jauh lebih kuat dari Igigi. Setelah ribuan tahun, para Igigi mulai memberontak karena lelah akibat kerja paksa yang sangat berat dan penindasan yang dilakukan Anunnaki. Dan karena pemberontakan ini, Igigi akhirnya dimusnahkan oleh Anunnaki. Setelah punahnya Igigi, Anunnaki mulai berpikir untuk menciptakan budak melalui rekayasa genetika dengan cara mencampurkan DNA Anunnaki dengan DNA Homo erectus atau manusia purba yang sudah ada di bumi, sehingga menghasilkan Homo sapiens atau manusia. Dalam teori Sitchin, penciptaan manusia bukanlah peristiwa spiritual, tetapi hasil eksperimen ilmiah. Ia menafsirkan kisah penciptaan Sumeria seperti yang ditemukan dalam teks Enuma Elish dan epos Atrahasis sebagai bukti bahwa Anunnaki adalah ilmuwan yang menciptakan manusia untuk tujuan tertentu. Sitchin juga menguraikan struktur sosial dan politik Anunnaki. Para pemimpin Anunnaki seperti Anu, Enki, dan Enlil seringkali terlibat dalam konflik internal yang mempengaruhi kehidupan manusia di bumi. Misalnya, Enki yang dianggap sebagai dewa kebijaksanaan dan pengetahuan lebih simpatik kepada manusia. Sementara Enlil yang digambarkan lebih tegas seringkali menuntut kepatuhan mutlak dan tidak segan menghukum manusia jika mereka memberontak atau berkembang biak terlalu banyak. Sitchin menjelaskan bahwa konflik antara Anunnaki ini juga tercermin dalam kisah-kisah banjir besar yang ditemukan di banyak budaya kuno. Menurutnya, banjir yang digambarkan dalam epos Gilgamesh dan cerita tentang Nuh dalam Alkitab adalah upaya Enlil untuk memusnahkan manusia karena mereka dianggap tidak lagi berguna atau terlalu banyak menyebabkan gangguan. Namun, Enki memperingatkan manusia terpilih seperti Atrahasis atau Utnapishtim untuk membangun bahtera dan menyelamatkan diri dari banjir. Sitchin berpendapat bahwa setelah menciptakan manusia, Anunnaki tidak meninggalkan mereka begitu saja. Sebaliknya, mereka mengajarkan manusia cara bertani, membangun kota, membuat sistem pemerintahan, hukum, dan teknologi yang canggih. Sumeria adalah salah satu peradaban pertama yang berkembang pesat, dengan kota-kota maju, sistem tulis, astronomi, dan bahkan matematika. Sitchin meyakini bahwa kemajuan ini merupakan hasil dari interaksi manusia dengan Anunnaki. Bangsa Sumeria sendiri meyakini bahwa para dewa turun dari langit dan memberikan mereka pengetahuan. Dalam pandangan Sitchin, mitos-mitos ini bukanlah sekedar cerita, melainkan catatan sejarah tentang interaksi manusia dengan makhluk luar angkasa. Menurut Sitchin, setelah manusia mulai mandiri, sebagian besar Anunnaki mulai kembali ke planet Nibiru. Namun, Sitchin berpendapat bahwa orbit planet Nibiru yang panjang bisa saja Anunnaki akan kembali ke bumi pada suatu waktu di masa depan. Banyak pengikut teori Sitchin percaya bahwa kembalinya Anunnaki akan membawa perubahan besar bagi umat manusia, mungkin dalam bentuk bencana besar atau bahkan penebusan oleh pencipta mereka. Sitchin berpendapat bahwa Anunnaki tidak hanya menciptakan manusia, tapi juga memberikan mereka pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk membangun peradaban awal. Ia mengklaim bahwa banyak struktur kuno seperti piramida Giza, Ziggurat Sumeria, dan Stonehenge dibangun dengan bantuan teknologi canggih dari Anunnaki. Menurut Sitchin, bangsa Sumeria adalah salah satu peradaban pertama yang menerima pengetahuan dari Anunnaki. Bangsa Sumeria ini dianggap sebagai peradaban paling maju di dunia kuno dengan kemampuan menulis, matematika, astronomi, dan teknologi pertanian yang luar biasa pada zamannya. Sitchin juga berpendapat bahwa perkembangan luar biasa ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari intervensi Anunnaki yang membagikan pengetahuan mereka kepada manusia.
Dalam teks kuno seperti epos Atrahasis dan epos Gilgamesh, Sitchin menafsirkan bahwa hubungan antara manusia dan Anunnaki berlangsung dalam bentuk interaksi fisik yang nyata, bukan sekedar kepercayaan mitologis. Anunnaki memerintahkan manusia sebagai dewa yang hidup, berinteraksi langsung, dan mengajarkan cara bertani, membangun kota, serta membuat sistem pemerintahan dan hukum. Menurut Sitchin, siklus kedatangan dan kepergian Anunnaki ini tercermin dalam banyak mitos tentang dewa-dewa yang turun dari langit dan kembali ke bintang-bintang. Sitchin menganggap bahwa sejarah dan mitologi kuno menyimpan petunjuk tentang siklus waktu ini, dan bahwa masa depan kita mungkin terkait dengan kembalinya Anunnaki dari planet Nibiru. Meskipun teori Sitchin populer di kalangan teori konspirasi dan penggemar UFO, teori ini mendapat kritik serius dari para ilmuwan, arkeolog, dan ahli bahasa. Mereka mengatakan bahwa terjemah Sitchin terhadap tablet kuno seringkali keliru dan tidak akurat. Para ahli bahasa Sumeria mengatakan bahwa tidak ada bukti bahwa teks-teks kuno tersebut berbicara tentang makhluk luar angkasa atau planet Nibiru. Selain itu, para astronom menolak keberadaan Nibiru karena tidak ada bukti yang mendukung adanya planet besar dengan orbit yang begitu panjang di tata surya kita. Jika ada planet seperti Nibiru yang mendekati bumi setiap 3.600 tahun, dampak gravitasinya akan sangat terasa dan harusnya sudah terdeteksi oleh astronom modern. Secara tradisional, Anunnaki ini adalah dewa dalam mitologi Sumeria dan Mesopotamia yang mengatur alam semesta, takdir manusia, dan dunia bawah. Namun, menurut Zakaria Sitchin, mereka adalah alien dari planet Nibiru yang datang ke bumi ribuan tahun lalu untuk menambang emas dan menciptakan manusia melalui rekayasa genetika. Mereka membantu membangun peradaban manusia awal dan kemudian pergi, tapi diperkirakan akan kembali pada masa depan. Meskipun teori Sitchin telah mempengaruhi banyak orang, ia tetap berkontroversial dan tidak diterima secara luas oleh para ilmuwan. Kisah Anunnaki ini dalam mitologi kuno dan dalam teori modern yang dikatakan Sitchin telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dan pemikiran manusia. Cerita ini cuma sebatas teori milik Sitchin dan kepercayaan bangsa Sumeria kuno yang menganggap Anunnaki sebagai dewa atau bahkan Tuhan. Untuk kita para manusia modern, jangan terlalu mudah percaya dengan teori seperti ini. Ya, cukup jadikan cerita ini sebagai pengetahuan sejarah dan sains. Seperti yang kita semua tahu, manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, dan manusia pertama yang diciptakannya adalah Adam. Jadi gimana guys tentang informasi Anunnaki ini? Ya, buat kalian yang penggemar cerita-cerita sejarah atau informasi, boleh kalian subscribe aja guys channel gua. Pokoknya ya kalian pantengin terus channel gua. Kalau kalian punya pendapat atau saran tentang cerita Anunnaki ini, kalian bisa komen aja di bawah. Mungkin segitu saja video dari gua. See you the next video. Bye bye.